Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat YouTube semua, berjumpa lagi di channel Rohid Restorasi. Oke teman-teman, mohon maaf setelah kurang lebih 3 minggu ya saya tidak upload video dikarenakan saya sibuk sekali ya. Saya mohon maaf. Nah, di sini sekalipun saya upload video ya seperti ini, saya akan mengupload tentang HP rongsokan. Iya. Jadi untuk HP-HP rongsokan itu datang setiap 1 minggu sekali ya teman-teman. Ini setelah banyak sekali ya. Nah ini contohnya ada HP apa ini ya? Oppo F1s atau apa ini? Seperti Oppo F1s ini. Oh ini Oppo F3 ya kalau nggak salah ya teman-teman. Bukan Oppo F1s ya. Nah, tetapi untuk kali ini saya akan mencoba HP jadul ya, dikarenakan ada yang mau beli HP jadul ya teman-teman. Ya mudah-mudahan ya ini saja ya yang saya akan bahas, karena untuk HP ini simpel dan untuk casingnya pun ini ya masih lumayan ya. Tetapi untuk kondisinya tidak ada LCD-nya ya, ini nggak tahu ini ya hidup atau sudah mati ya. Kita akan coba bahas sama-sama ya teman-teman. Nah ini saya akan coba untuk mengecek kondisi mesinnya ini hidup ataupun sudah mati. Oh, mohon maaf teman-teman, ini ada kucing yang lewat. Aduh ini. Hah? Ini ya, aduh. Mohon maaf teman-teman, ada kucing yang lewat. Aduh. Ya, balik lagi ke pembahasan teman-teman. Di sini saya akan coba mengecek terlebih dahulu ya, menggunakan power supply. Seperti biasa untuk kabel merah saya tempelkan di yang positif dan yang hitam tempelkan di negatif. Kemudian lihat jarum ampernya ya teman-teman. Nah ini setelah saya tekan tombol power ini hidup, indikasinya hidup ya. Tetapi ya tidak tahu ya ini kenapa dibuang begitu saja. Ataupun ini masih hidup tetapi minusan ya, ini tidak tahu ya saya, karena untuk LCD-nya pun ini tidak ada ya. Ya berarti ini sudah dibongkar atau sudah diperbaiki ya. Tapi saya akan coba terlebih dahulu aja ya teman-teman, karena untuk HP-HP jadul stoknya ini saya tidak punya lagi ya. Karena ini casingnya. Nah untuk mesinnya pun ini kan masih mulus ya, belum terkena air, tidak ada korosi ya. Mudah-mudahan ini bisa diperbaiki ya. Jadi saya akan ambil yang simpel-simpel saja ya untuk konten hari ini. Nah ini saya lihat ya, ini sudah pernah diservis ya teman-teman. Nah ini kelihatan dari ini pin-pinnya ya, dari pin LCD-nya pun ini sudah disolder ulang ya. Tetapi ini kenapa ya ini dibuang begitu saja ya teman-teman? Apakah ini minus yang lain? Ya saya tidak tahu. Oke, ini sudah saya siapkan ini karena saya punya stok ya untuk LCD-nya. Ini saya coba terlebih dahulu saja ya. Kalau misalkan hidup ataupun tidaknya, ya kembalikan lagi ke rongsok ya. Nah untuk LCD, untuk Nokia 107 itu banyak persamaannya ya teman-teman. Jadi untuk LCD ini bisa dipakai di Nokia C1, Nokia 108, 107, Nokia 100, dan saya lupa lagi ya. Yang pastinya ini banyak persamaannya ya teman-teman. Untuk Nokia seri yang seperti ini, jadi bentuknya ini bentuknya solderan ya, bukan bentuk soket ya, tetapi ini disolder ya. Nah untuk bentuknya seperti ini ya teman-teman. Kalau untuk yang lokal ya seperti ini. Untuk pin-pinnya ini sudah gampang ya, kita tinggal menyolder ulang saja. Ini biasanya ya sudah terpasang ya. Oke, saya akan tambahkan terlebih dahulu timah ya di pin-pin untuk LCD-nya.
supaya memudahkan dalam pemasangannya nanti. Nah, ini saya percepat terlebih dahulu ya teman-teman, supaya mengefektifkan waktu ya. Ya. Nah, ini di belakangnya pun ini saya kasih timah. Ya, tujuannya untuk apa ya? Supaya gampang saja untuk menempelnya. Nah, kemudian di PCB-nya atau di pin PCB-nya saya kasih plug dan saya solder ulang ya, atau tambahkan timah lagi. Nah, ini prosesnya ya seperti ini ya, mudah saja teman-teman. Saya sudah beberapa kali ya untuk pemasangannya ya, ini mudah saja ya. Nah, untuk pemasangannya ya simpel saja, kita tinggal urutkan saja di kaki-kaki pinnya. Jangan sampai salah atau jangan sampai beradu ya. Kalau misalkan beradu biasanya itu short ya. Nah, untuk pemasangannya ya mudah saja, asalkan teliti. Dan khususnya ini untuk pemula saja ya teman-teman. Kalau yang senior ya abaikan saja ya. Nah, ini kurang lebihnya seperti ini teman-teman untuk pemasangannya. Oke, ini saya akan coba memakaikan baterai, apakah ini benar-benar hidup ataupun tidak. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Oke, ini hidup teman-teman, tetapi tidak ada gambarnya. Wow, ini setelah saya terawang ini ada ya gambarnya remang-remang ya, tetapi tidak muncul cahaya. Ya, ini bisa saja di jalur lampu ataupun jalur LCD yang lainnya ya. Tetapi ya saya akan coba solder ulang, barangkali tidak apa ya, itu untuk pin-pinnya tidak merata ya untuk menempelnya. Oke, setelah saya solder ulang, saya akan coba untuk menyalakan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Yeay. Jadi ya nyala teman-teman. Kalau tadi kayaknya belum nempel ya. Nah, untuk tampilnya seperti ini ya. Ini tampil ya teman-teman. Kenapa ini HP dibuang? Ataupun ini ya sudah termakan usia. Kalau misalkan minusan, ya minusnya apa ini ya teman-teman. Nah, ini saya akan coba lagi lah. Saya penasaran ini minusnya apa ya. Saya akan coba nyalakan memakai kartu. Nah, untuk HP-HP jadul biasanya kalau tidak hanya mesinnya nyala, tetapi untuk aduh mohon maaf ya teman-teman. Kalau mesinnya nyala biasanya ya penyakitnya ada di SIM-nya terblokir. Biasanya seperti itu ya untuk HP-HP jadul. Tetapi untuk kualitas mesin biasanya tidak bisa diragukan kembali ya, tidak bisa diragukan ya maksudnya. Tahan lama ya untuk mesinnya. Nah, ini saya coba pakai baterai ya. Apakah ini bisa muncul sinyal ya? Ini saya sudah pasangkan kartu. Oke, kita tunggu teman-teman. Nah, ini muncul jabat tangan, tetapi jangan senang dulu ya. Biasanya jabat tangan itu di HP-HP jadul ya itu menipu. Biasanya nah, ini teman-teman, alhamdulillah ternyata bebas terblokir ya. Jadi biasanya untuk HP-HP Nokia zaman dulu kartunya kebaca tetapi tidak ada sinyal. Itu biasanya registrasi kartu SIM gagal ya. Tetapi untuk HP ini apa ini minusnya teman-teman? Ya, ini barangkali apa ini ya untuk minusnya. Saya penasaran kenapa ini dibuang. Ya mungkin ketinggalan zaman ya, bisa jadi ya teman-teman. Tapi ya fungsinya ini untuk telepon atau SMS ya masih bisa ya digunakan. Karena HP ini tipenya simpel ya teman-teman. Nah, ini saya coba-coba untuk keypad. Tombol-tombolnya ini masih enak ya, masih hipu teman-teman. Kemudian saya coba untuk nada dering ya.
Kalau nada dering, nah ini saya coba kepo dulu teman-teman ini untuk SMS-nya ini. Nah ini untuk tipe-tipe SMS-an zaman dulu ya, seperti ini ya teman-teman. Ini mesra banget ya, ini jangan dilihat ya, ini privasi orang ya. Nah ini untuk history dari pesan, mungkin ya ini pemiliknya meninggalkan history ya. Nah ini pengirim, saya kepo untuk tahunnya, ini tahun berapa ini ya. Walah 1436. Wah ini mungkin pengaturannya salah nih. Masa ini 1436, 17.05 1436. Waduh. Oke lah, ini untuk history pesannya jangan dibaca ya. Kepo amat ini. Oke, saya kembalikan. Apalagi ya untuk HP-HP ini ya, mungkin untuk tujuan HP ini ya untuk sekarang ya masih bisa digunakan ya, paling untuk teleponan. Nah ini untuk saya coba tes operator, ini responsif ya, tidak ada kendala. Jadi untuk sinyalnya ini aman ya, tidak terblokir email. Nah untuk nada deringnya ini seperti ini teman-teman. Waduh, nostalgia teman-teman, nostalgia. Oke, ini untuk nada deringnya ini ya sudah ya, masih bagus. Untuk speakernya lumayan ya, masih bening. Nah ini saya coba temanya, saya atur-atur dulu temanya ya. Nah ini apalagi ya teman-teman. Ya lumayan ya, ini untuk siap lah. Nah ini meskipun di pojok ini terlihat somplak ya, tapi ya lumayan ya, masih bisa terlihat dan bisa digunakan lagi. Oke, langkah selanjutnya yang terakhir. Nah di sini saya akan coba untuk pengecasan teman-teman, apakah ini bisa dicas, apakah ini minusnya ya tidak bisa dicas. Kita coba dulu. Nah ini untuk port casannya ini masih menggunakan casan yang kecil ya teman-teman, bukan micro USB. Nah ini bisa teman-teman, bisa mengisi. Berarti ini minusnya apa ini ya? Ya sudahlah, mudah-mudahan ini normal ya. Saya akan jual lagi kalau normal ini. Ya mungkin saya cukupkan sampai di sini ya teman-teman. Mudah-mudahan sehat selalu teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.